Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Sambung menyambung menjadi Terus. satu. 15 detik. Itulah Indonesia. Kabupaten C. Pokoknya intinya pengendaraan tidak yang memiliki SIM ketika di apa namanya Dan di razia ditunjukin, tidak ya. bisa menunjukkan SIM. D. Perikanan. D. Perikanan. Oke. Selamat datang kembali di Kabinet Merah Pucat bersama para menteri dan juga ada satu presiden kita di sini yang tentu saja akan diuji kompetensi melalui wawasan kebangsaan edition. Oke, kita langsung saja challenge orang-orangan ini, oke? Oke. Get ready for the next battle. Pertanyaan pertama wawasan kebangsaan Ketua BPUPKI adalah A. IR Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Dr. KRT Rajimanwedioningrat, dan D. RP Suroso. Aku kompeten. Ya. C. Adimanwedioningrat. Apa? Bukan Najiman. Rasimanwedioningrat. Benar, langsung C. Jawabannya adalah Dr. KRT Rajimanwedioningrat. 2 poin langsung untuk Bapak Apilangga Bertato. Karena kita kemarin ke apa itu, Bre? Pertanyaan selanjutnya yang kedua. Berikut adalah 5 dasar bagi negara yang diusulkan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Kecuali A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri kerukunan, D. Peri kerakyatan. D. Perikanan. D. Perikanan. Aku kompeten. Oke. C. Peri kerukunan. Ya itu dia. Peri Aku jawab C lagi kan. Aku kompeten. Kenapa Bapak? D apa D tadi? Peri kerakyatan. Kenapa perikanan? Kelihatan. Kenapa perikanan? Oke. Langsung 4 poin ya di 2 pertanyaan untuk Bapak Apilangga Bertato. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Kecuali A. Persatuan, B. Kedaulatan negara, C. Keseimbangan lahir dan batin, D. Aku kompeten. C. Keseimbangan lahir dan batin. Salah. Ya, lu kalau mau coba ya tinggal Aku kompeten. itunya D. aja. Apa D? Ya, kan apa D? Ya udah D salah. Aku kompeten. Ya. A. Keseimbangan. Salah semua. Keseimbangan. B ngerti ya? Jawabannya adalah B. Kedaulatan negara. Lanjutnya ya. Tugas dari panitia kecil yang dibentuk BPUPKI adalah A. Mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Anjing, panjang banget, coy. Wah. B. Merumuskan dasar-dasar negara. C. Mengajukan dasar-dasar negara. D. Menyusun rumusan dasar negara. Aku kompeten. Ya. A. Mengusulkan usulan-usulan anggota. Ya, langsung ya 2 poin untuk Bapak Apilangga. Nggak harus lengkap banget, tapi intinya saja ya. Kalau kelihatan panjang tuh intinya aja. Oke. Pintar Bapak Apilangga tumben ya. Soal yang kelima. Yang bukan termasuk usulan yang dihimpun panitia kecil terkait Indonesia Merdeka adalah A. Meminta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya. B. Meminta disahkannya UUD. C. Mengusulkan soal agama dan negara. Dan D. Mengusulkan soal keuangan negara. D. Aku kompeten. D. Mengusulkan soal keuangan negara. Salah. Aku kompeten. B. Mengusulkan undang-undang. Benar sekali. 2 poin langsung untuk Bapak Merdeka, Apilangga. apa ini undang-undang? 2 poin langsung untuk Bapak Apilangga Bertato. Soal yang ke-6. Pembukaan Undang-Undang Dasar versi Muhammad Yamin diberikan bernama A. Muqaddimah, B. Piagam Jakarta, C. Gentleman's Agreement, dan D. Pilar Aku Kehidupan. kompeten. Aku kompeten. A. Muqaddimah. Salah. Aku kompeten. D. Piagam Jakarta. Langsung saya 2 poin untuk Bapak Yusuf. Ya, Piagam Jakarta. Namanya adalah Piagam Jakarta. Itu versi Muhammad Yamin. 2 poin ya untuk Bapak Yusil Mahendra. Pertanyaan ke-7. Pancasila, sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, awalnya berbunyi A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Ketuhanan dengan dasar menjalankan syariat sesuai agamanya. C. Ketuhanan dengan kesadaran menjalankan syariat sesuai Tuhannya. D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah sesuai agamanya. Aku kompeten. Nah,
A. Ketuhanan bagi syariat Islam. Ketuhanan dengan syariat Islam menjalankan kewajiban dengan sepenuh-penuhnya. Apa sih tadi anjing? Oke, benar 2 poin untuk Lupa gua. Bapak Apilangga Berta tuh. Iya, poinnya adalah syariat Islam. Syariat Islam aja, Syariat ya. Islam, Iya, syariat iya, Islam. benar. 2 poin untuk Bapak Apilangga Berta tuh. 3 soal terakhir. 3 soal lagi ya? Iya, 3 Kacau soal nih, terakhir. kosong nih. Dalam merapikan kembali susunan teks Pancasila, Muhammad Hatta mengajak 4 tokoh di bawah ini untuk menanganinya. Kecuali A. Kiai Haji Wahid Hashim, B. Mr. Kasman Sungodimejo, C. Ki Bagus Hadi Kusumo, dan D. Mr. Teku Umar. Ah, nggak tahu nih berarti Aku betul. mereka nunggu, Cok. Mister tingginya dari tadi kita aku terus ya. Kacau nih. Mister. A. Kayak Haji Wahid. Salah. Teku yang D. D. Teku siapa tadi? Teku aja, Teku. Ya, ada Tekunya. Ya ada tekunya. Ya dah, langsung aja 2 poin untuk Bapak Prabolos Subiatno. Mr. Teku Umar. Teku Umar ya, Teku Umar. PPKI diketuai oleh A. IR Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yahya. Aku kompeten. Soekarno. Langsung ya 2 poin untuk Bapak Prabolos Subiatno. Oke, terakhir nih akan menentukan siapa yang akan dihukum di round pertama. Tugas PPKI adalah A. Merumuskan dasar negara dan menyelenggarakan proses kemerdekaan Indonesia di awal deklarasi kemerdekaan. B. Membentuk panitia kecil untuk menampung saran dan usul para anggota. C. Menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan D. Merumuskan tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Aku kompeten. Oke, C. Menyelidiki usaha-usaha apa sih tadi anjing? salah tapi. Aku kompeten. Aku kompeten. Aku kompeten. A. Merumuskan undang-undang ya. Salah. Merumuskan apa A. Betul, langsung aja 2 poin untuk Bapak Yosef Mahendro. Undang-undang sama kayak ya, kurang lebih sama ya. Merumuskan itu ya, merumuskan. Nah, 2 poin untuk Bapak Yosef Mahendro. Dan di round pertama kita mendapatkan poin siapa saja dan siapa yang akan dihukum. Wow, sengit sekali nih ya. Kecuali Bapak Apilangga dengan poin 10 poin. Bapak Yusril Mahendro 4 poin. Sama dong berarti. Iya. Bapak Prabolos 4 poin. Oke, gimana nentunya nih ya? Oke, kasih pertanyaan dua pertanyaan nih, dua pertanyaan untuk menentukan. Jadi nanti di round kedua cuman ada 8 pertanyaan. Oke, ini 2 pertanyaan yang akan menentukan siapa yang dihukum di round pertama. Oke, langsung aja. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah A. Negara maritim, B. Negara hukum, C. Negara kesatuan, D. Negara kepulauan. Aku kompeten. Ya. C. Negara kesatuan. Salah. Aku kompeten. B. Negara maritim ya apa? B. Negara apa tadi? Ya udah 1 poin untuk Bapak Yusril Lupa, Mahendro. 1 poin Negara aja. hukum. Dia negara hukum. Oke, ini akan menentukan ya. Satu pertanyaan lagi. Sistem peradilan di Indonesia terdiri atas 4 jenis, yaitu kecuali A. Peradilan militer, B. Peradilan umum, C. Peradilan tinggi, D. Peradilan agama. Aku kompeten. C. Peradilan tinggi. Ya, langsung saja 2 poin untuk Bapak Yusril. Oke, berarti yang akan menentukan hukuman di round pertama Bapak Prabolos Subiatno, dan hukumannya adalah jadi hukumannya adalah Bapak Prabolos harus impersonate wawancara Gus Dur. Jadi mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Bukan soal penakut, Bang. Ini soal hukum. Saya dilengsarkan, bukan soal dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan. Saya bersalah. Bahkan pensiun DPR sesudah itu upaya yang Anda nggak ada sebab penakut bangsa. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Oke, itu dia. Lanjut ke round kedua. Sudah siap? Siap. Para menteri dan Bapak Presiden kita. Pertanyaan pertama. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Kecuali A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. C. Selalu bersemangat dalam berjuang. D. Melakukan pengorbanan untuk golongan. Aku kompeten. Ya. Dia melakukan perubahan untuk golongan. Langsung saja 2 poin untuk Bapak Apilangga Bertato karena kecuali ya. Ya, kecuali ya. Golongan. Oke, pertanyaan kedua. Di mana bumi dipijak,
di sana langit dijunjung adalah pepatah asal Sumatera Barat yang berarti Kecuali. A. Kewajiban seseorang menaati aturan atau hukum yang berlaku di mana dia tinggal. B. Kewajiban patuh terhadap orang-orang di sekitar tempat tinggal. C. Kewajiban memiliki rasa tenggang rasa di wilayah baru yang baru ditempati. D. Kewajiban menghargai perbedaan budaya. Udah aku kompeten. Oke. A. Kewajiban bagi seorang menghargai aturan di mana dia tinggal. Langsung saja 2 poin untuk Bapak Afilangga Bertato. Lini Afilangga nih ya. Luar biasa. Langsung aja ke pertanyaan ketiga. Menurut Roskupon, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi atau norma ya, norma hukum. Intinya menurut Roskupon, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi hukum, yaitu sebagai berikut. Kecuali A. Kepentingan umum. B. Kepentingan masyarakat. C. Kepentingan pribadi. D. Kepentingan golongan. Aku kompeten. Ya. C, kepentingan pribadi. Salah. D, anjir. Aku kompeten. Ya. A tadi A. Kepentingan apa tadi? Umum. A. Kepentingan umum. Salah. D, mat. Menang. Aku kompeten. Ya. D. Apa? Tadi. Gak memperhatikan Bapak Yusir. Mati. Sudah tadi. Gak tahu ya kalau rupanya D itu. Aduh. Masih boleh, nggak boleh lagi. Aku dari di depan aja. Apa? D aja berarti. 1 Iya. poin. 1 poin berarti ya. Benar. Jawabannya D. Golongan. Kepentingan golongan. 1 poin saja untuk Bapak Yusir. Iya, aduh. Mahendra. Lanjut pertanyaan keempat. Cicero hidup pada abad 106 sampai 43 sebelum Masehi. Seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan, ubi societas ibi ius, yang mempunyai arti A. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. B. Hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat. C. Hukum harus ditegakkan di mana dan kapan saja. Dan D. Penegak hukum adalah mereka yang berhati adil. Aku kompeten. Ya. Aku ya dari A. A. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Luar biasa Bapak bilang, benar-benar luar biasa di game kali ini ya. Itu bahasa apa itu? Bahasa Sakti. Hah? apa? Bahasa Romawi. Yunani ini. Oh Yunani. Ya. Soalnya tadi ada society gitu. Emang bangsa Romawi sih, bangsanya Romawi Oh, cuman bahasanya. 2 poin langsung untuk Bapak Apilangga Bertato. Oke, lanjut. Berikut yang termasuk contoh norma kesusilaan adalah A. Berbuat baik pada sesama. B. Mematuhi Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 1. C. Rajin sembahyang sesuai agamanya masing-masing. D. Mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Aku lagi lah. Aku kompeten. Ya belum. C. Rajin sembahyang sesuai agama masing-masing. Salah. A. Menjaga Itu normal. kesesama. Ya benar. Iya. Ada sesamanya. Iya. Benar. 2 poin langsung untuk Bapak Prabowo Subianto. Jawaban A. Sebelas. Berbuat baik kepada sesama. Lanjut, pertanyaan ke-6. Norma hukum pada umumnya memiliki sifat A. Perintah. B. Pembebasan. C. Pengikatan. D. Peradilan. C. A. Aku kompeten. Oke. Aku kompeten. Salah. Aku kompeten. A. Perintah. Ya, langsung saja 2 poin untuk Hukum kan sifatnya mengikat. Perintah hukum perintah tapi. Ini soal langsung apa? Iya, Langsung. siap. 2 poin untuk Bapak Yusril Mahendro. Oke, soal ke-7. Ketentuan pasal 281 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa A. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak punya SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. B. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman Anjing, setempat bener. pada waktu yang telah ditentukan. C. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkan SIM pas dirazia bakal kena denda 250.000 dan kurungan minimal 1 bulan. Dan D. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan atau plat nomor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 rupiah. Anjing. B. Aku kompeten. Oke. Kompeten. Aku. Ya. B. Panjang. Ingat nggak poinnya aja? Ya. Apa poinnya apa? Pengendara yang melanggar dipersidangkan di persidangan dan polisi itu ikut serta di dalam persidangan. Salah. Aku kompeten. C. Pokoknya intinya pengendara tidak yang memiliki SIM ketika di apa namanya Ganti dirazia SIM, tidak ya. bisa menunjukkan SIM akan didenda 250 dan Oke, salah tapi. salah. D. Ya. Pengendara yang tidak menggunakan plat nomor. Ya, oke, berarti salah tapi. Ya jawabannya. Jawabannya adalah A. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan gak punya SIM bakal dipidana 1 kurungan juta, paling kan? lama 4 bulan atau denda paling Oh, iya. paling banyak 1 juta. Iya, ingat aku tuh. Luar biasa benar lah.
tapi aku bagusnya ke D. Oke, soal terakhir. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Kecuali A. Pembalasan atas kesalahan. B. Penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. C. Rehabilitasi. D. Membatasi pelaku beraktivitas di lingkungan sosial. Aku kompeten. Waduh, bareng lagi. Rahmat, oke, Rahmat. Aku kompeten. A. Pembalasan kesalahan. Salah. Aku kompeten. Oke. D. D itu membatasi orang itu secara apa sih namanya? Pokoknya membatasi orang itu. Ya, oke. 2 poin langsung untuk Bapak Afilanga Bertato, luar biasa. Dan kita mendapatkan poin akhir. Kalah lagi, cowok. Gak tahu. Round kedua atau round terakhir? Oke. Bapak Apilangga mendapatkan poin 8 poin. Oke. Oke. Bapak Yusil Mahendro 3 poin. Oke. Dan Bapak Pelabolos 2 poin. Dan kembali Presiden kita yang sangat amat pintar mendapatkan hukumannya lagi. Dan hukumannya adalah Bapak Pelabolos, maaf banget, harus sambung lirik lagu nasional. Udah siap? Ini stopnya bebas ya, suka saya ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi Terus. satu. 15 detik. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Oke.